Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Kita lanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram, insyaallah kurang berapa pertemuan lagi akan kita khatamkan kitabnya ini. Kali ini kita akan membahas Kitabul Itq, bab menjelaskan tentang memerdekakan budak. Dan hukum perbudakan itu kan hukum yang berlaku dalam syariat Islam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tidak ada wahyu atau tidak ada perintah dari beliau yang isinya adalah menghapus perbudakan. Tidak ada. Maka karena tidak ada hukum yang bersumber dari beliau, dalil baik dari Quran maupun dari hadis tentang nasakh atau penghapusan hukum perbudakan, berarti hukumnya berlaku. Adapun kenyataan yang tidak ada perbudakan pada zaman sekarang ini, kecuali mungkin di beberapa tempat, dan itu pun yang adalah sisa-sisa dari zaman dahulu yang tidak sempat yang dimerdekakan, sampai sekarang masih ada keturunan-keturunannya. Akan tetapi meskipun kenyataannya seperti itu, tapi secara hukum dalam syariat kita ini hukum masih berlaku. Oleh karena itu di kitab-kitab para ulama yang mengarang kitab fikih itu pasti di akhir menyebutkan tentang hukum memerdekakan budak dan kemuliaan serta pahala besar yang diterima oleh orang yang mau menginfakkan hartanya untuk membeli budak kemudian untuk dimerdekakan, atau yang punya budak kemudian dimerdekakan. Dan jangan dikira hukum perbudakan itu adalah suatu hal yang tidak manusiawi. Justru Islam menerapkan itu dan menjunjung tinggi serta memanusiakan manusia. Yang menggembar-gemborkan bahwasanya itu adalah menyalahi HAM. Ternyata apa? Sekarang lihat aja di Palestina apa yang mereka lakukan. Bukan hanya menyalahi HAM, tapi sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Masa anak kecil dibunuh, banyak yang jadi korban. Dan itu terang-terangan nggak ada sama sekali yang memprotes. Orang-orang Yahudi yang mereka lakukan itu menyalahi aturan perang, udah semuanya dilanggar dahulu, tapi nggak ada sama sekali yang mau bicara. Itulah sekarang jadi tahu semuanya bahwasanya propaganda mereka itu akhirnya ketahuan siapa yang sebenarnya teroris, bukan Islam tapi justru mereka itu. Makanya jangan sampai kita mau sekali-kali kalau mau diajak mereka untuk bekerja sama atau hal-hal yang berupa iming-iming dari mereka. Sekarang ketahuan semuanya, tokoh-tokoh yang punya hubungan
dengan Yahudi, akhirnya ketika ada situasi seperti ini nggak berani ngomong, nggak berani mengeluarkan pernyataan atau yang lain, bahkan terlihat seakan-akan tidak ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Udah ketahuan ya, makanya semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara-saudara kita juga yang menjadi korban, mereka yang mati diterima ibadahnya, iman Islamnya, jadikan orang-orang yang mati syahid yang benar-benar milik, yang memegang teguh akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang masih hidup ya, semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil isnadil muttasili ila al-imami al-hafidhi Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu berasal dari sana, dari Palestina. Asqalan itu nama daerah di sana. Sekarang udah dijajah direbut oleh Yahudi, diganti Askelon. Padahal aslinya Asqalan itu. Aslinya orang-orang Islam yang punya tanah itu di sana, dirampas dengan paksa, dijajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bi kulli ummin minhu minan nar. Muttafaqun alaihi. Artinya siapapun orang yang membebaskan budak yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari api neraka, ya, dari setiap anggota badan yang dibebaskan dari budak tersebut. Walid Tirmidzi wa sahahahu an Abi Umamah radhiyallahu anhu wa ayyuma imri'in muslimin a'taqa imra'ataini muslimataini kanata fikakahu minan nar. Sama ini. Tapi di sini yang memerdekakan dua budak perempuan, ya, maka itu akan membebaskannya dari neraka. Wali Abi Dawud min hadithi Ka'b bin Murrah radhiyallahu anhu wa ayyuma imra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikakaha minan nar. Ya, kalau yang ini yang perempuan yang memerdekakan. Artinya ini semuanya menunjukkan anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memerdekakan budak. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Qala imanun billah, beriman pada Allah, wa jihadun fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Qultu fa ayyur riqabi afdal, dan ya, budak apa yang afdal untuk dimerdekakan? Qala aghlaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Artinya yang paling mahal harganya dan yang paling berharga berarti bagi pemiliknya. Muttafaqun alaihi. Kalau itu ya, dijual, seandainya dijual harganya mahal tapi rela dia merdekakan, maka itu semakin besar pahalanya, semakin banyak pahalanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ataqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yablughu thaman al-'abdi qimma qimata 'adlin fa'ata syuraka'ahu hissasahum wa 'ataqa 'alaihi al-'abd wa illa faqad 'ataqa minhu ma 'ataqa. Muttafaqun 'alaihi. Artinya orang yang memerdekakan budak yang milik dua orang, salah satunya memerdekakan
kemudian dia masih punya harta ya, yang sekiranya jika dihitung harga separuh budak itu adalah setara dengan harta yang dia miliki, kemudian dia gunakan untuk membayar kepada orang yang syariknya atau sekutunya yang semula sama-sama punya bagian dari budak itu. Misalnya ada orang punya saudara, 2 orang bersaudara misalnya, orang tuanya meninggal, di antara warisannya adalah budak, berarti kan milik 2 orang. Yang satu ini karena ini pengen beramal, dia merdekakan separuh budak haknya. Tapi dia supaya budak ini merdeka sepenuhnya, dikasih ke saudaranya, udah ini saya bayar ya bagian yang seharusnya milik kamu, kepemilikan atas budak itu. Ya, maka yang seperti itu adalah yang budak tersebut menjadi merdeka seutuhnya. Jika tidak, maka yang bebas ya setengahnya saja yang dibebaskan oleh pemilik hak ya atas budak tersebut, salah satunya. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa illa quwima alaihi wastas'a ghairu mashkukin alaihi wa qila inna si'ayata mudrajatun fil khabar. Artinya jika tidak, maka dihitung nilainya berapa, artinya separuhnya udah merdeka, tapi separuhnya masih tetap budak, nilainya berapa ya, nilainya kan nggak seperti yang 100%, jadi minta kepada saudaranya tadi atau sekutunya dalam ya memiliki hak kepemilikan atas budak itu ya, jangan dipekerjakan seperti sebelumnya yang 100% statusnya adalah budak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu rawahu Muslimun. Artinya seorang anak itu tidak bisa membalas kepada ke orang tuanya yang seperti jika dia mendapati orang tuanya adalah masih berstatus budak sementara dia sudah merdeka, lalu dia punya harta, maka dia beli. Kalau anak beli bapaknya berarti otomatis langsung merdeka ya. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man malaka dha rahimin mahramin fa huwa hurrun. Orang yang memiliki ya budak tapi budak itu masih mahramnya, maka dia itu jadi merdeka, bapaknya, ibunya, atau tidak dengan cara membeli, misalnya ya, dihadiahi oleh orang yang semula pemilik dari bapaknya itu, maka langsung otomatis statusnya jadi merdeka. Rawahu Ahmad wal arba'ah warjaha jam'un minal huffazi annahu mawquf. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna rajulan a'taqa sittata mamalik lahu 'inda mautihi lam yakun lahu malun ghairuhum. Ini ada orang memerdekakan 6 budak, tapi saat dia meninggal tidak ada harta yang ditinggalkan kecuali 6 budak ini. Ini hukumnya bagaimana? Fada'a bihim Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil semuanya budak, 6 budak yang sudah merdeka tadi. Fajazza'ahum aslasan, lalu dibagi ya, sepertiga. Jadi berapa? Ada dibagi 3. Kalau dari 6 dibagi 3 berapa? 2. Berarti 2 ini. Ini di sini. 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Kata Rasulullah. Tsumma aqra'a bainahum. Lalu diundi. Fa'anta qasnaini wa araqqa arba'ah. Yang keluar undian merdeka, yang enggak keluar tetap budak. Ya, wa qala lahu qawlan syadidan, dan ya berkata perkataan yang keras. Artinya menasihati bahwasanya yang seperti ini enggak boleh orang yang
memerdekakan dengan tujuan supaya nggak jadi warisan atau menghilangkan hak untuk waris. Sebagaimana orang yang berwasiat, ya, mewasiatkan hartanya tujuannya supaya ahli warisnya nggak dapat. Ya. Maka dibagi seperti dalam wasiat, sepertiga saja, 2 saja yang merdeka, yang 4 tetap budak. Ya. Tidak sah ya, memerdekakan dengan cara seperti itu. Hanya 2 yang merdeka. Wa an Safinata radhiyallahu anhu annahu qala kuntu mamlukan li Ummi Salamah. Safinah ini ya, sahabat mengatakan saya dulu adalah budak punya Ummu Salamah. Faqalat, lalu Ummu Salamah berkata, u'tikuka, aku merdekakan kamu. Wa ashtaritu, tapi aku syaratkan, alaika an takhduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ishta, harus berkhidmah melayani Rasulullah selama hidupmu, tapi merdeka, bukan status sebagai budak. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal wala'u liman a'taq, muttafaqun alaihi fi haditsin tawilin. Kalau orang sudah memerdekakan budak, maka dia punya hak wala. Ya, hak wala ini hak untuk bisa mendapatkan warisan jika budak itu yang sudah dimerdekakan itu setelah dia merdeka kemudian punya harta, meninggal dunia tapi tidak punya ahli waris, maka yang berhak mewarisi adalah dari ya jalur wala ini. Orang yang dulu memerdekakan itu yang berhak mewarisi hartanya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhad. Ya, wala ini adalah seperti hukumnya nasab, ya, tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan, dihibahkan. Ya. Gak ada orang ngaku Habib nasab ntar dibeli dapat gelar Habib, enggak. Sebagaimana wala, hukum wala itu yang dulu memerdekakan itu yang dia dapat, atau ahli warisnya, keturunan dari orang yang memerdekakan itu, tapi tidak dijual beli. Saya jual hak wala saya kepada kamu dengan harga sekian, maharnya sekian, nggak bisa. Sebagaimana nasab, nggak bisa orang mau beli nasab. Rawahu Syafi'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa asluhu fi sahihaini bi ghairi hadzal lafz. Mau orang sekaya apapun, ya, kemudian saya pengen jadi Habib misalnya, turunan Nabi, beli ke siapa? Nggak ada. Nasab tidak bisa dibelikan, dijual belikan, sebagaimana wala juga tidak bisa dijual belikan. Babul mudabbar wal mukatab wa ummul walad wa ummil walad. Bab menjelaskan tentang budak mudabbar, budak mukatab, dan budak ummul walad. Apa itu yang dimaksud dengan 3 macam budak ini? An Jabirin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari a'taqa ghulaman lahu an duburin wa lam yakun lahu malun ghairu fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yashtarihi minni fashtarahu Nu'aim bin Abdullah bi 800 dirhamin muttafaqun alaihi wa fi lafdhin lil Bukhari fahtaja. Dan ini ada orang yang memerdekakan budak dari orang-orang Ansor, memerdekakan budak, tapi ya mensyaratkan anduburin. Anduburin itu artinya dia mengatakan kamu merdeka ya jika aku mati. Ya, jika tuannya meninggal berarti budaknya merdeka itu. Ya, mensyaratkan merdeka tapi di saat tuannya meninggal. Ya, dan tidak ada harta kecuali budak itu. Maka Rasulullah SAW berkata, siapa yang membeli ini dariku? Akhirnya dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga 800 dirham. Wa kana alaihi dain wa fi riwayatin Nasa'i, ya, pada saat itu ternyata orang itu
ternyata masih ada tanggungan hutang. Meninggal, budaknya terlanjur sudah dijanjikan merdeka kalau dia mati. Itu namanya mudabbar itu. Ya berarti kan merdeka, tapi ternyata punya hutang. Akhirnya sama Rasulullah, siapa yang mau beli ini? Kemudian dibeli oleh Nuaim. Setelah itu dibayar oleh Nuaim 800 dirham, lalu diberikan. Wa qala iqdi dainak, yang lunasilah hutangmu. Wa an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mukatabu 'abdun ma baqiya 'alaihi min mukatabatihi dirhamun. Budak mukatab itu juga budak yang dijanjikan merdeka tapi dengan cara membayar. Bayar berapa? Kalau kamu sanggup bayar sekian, dicicil dalam 4 kali cicilan pembayaran, maka kamu merdeka. Itu tuannya mengatakan begitu. Maka kalau sudah lunas, hukumnya merdeka. Tapi kalau masih ada, meskipun hanya 1 dirham belum dilunasi, maka statusnya masih budak. Ini namanya budak apa? Mukatab. Maka budak mukatab inilah yang berhak menerima zakat. Jadi tidak sembarang budak. Yang berhak menerima zakat itu ya budak mukatab ini. Tujuannya apa? Supaya membantu dia bisa melunasi cicilannya, sesuai dengan janji tuannya, untuk supaya bisa merdeka. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa asluhu 'inda Ahmad wa Tsalatsa wa sahhahu al-Hakim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana li ihdakunna mukatabun wa kana 'indahu ma yuaddi faltahtajib minhu. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu at-Tirmidzi. Ini juga anjuran bagi perempuan yang punya budak mukatab, kemudian dia yang budak mukatab itu sudah punya apa yang bisa dibayarkan untuk melunasi, maka hendaknya dia menerima supaya bisa cepat merdeka itu budak. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuda al-mukatabu biqadri ma ataqa minhu diyatal hur wa biqadri ma raqqa minhu diyatal abad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Yuda artinya dibayarkan dia seukuran apa yang sudah merdeka darinya, yaitu diahnya orang merdeka, dan seukuran yang masih belum merdeka dengan diahnya budak. Kalau ada orang yang budak mukatab sudah bayar berapa? 3 cicilan, kurang 1 cicilan lagi, berarti masih ukurannya berarti apa? 3/4-nya dibayar dengan dia budak, dia merdeka. 1/4-nya baru dibayar dengan dia budak. Kalau ada yang kalau dia berbuat ada orang yang berbuat sesuatu yang wajib dibayarkan diahnya. Wa an Amr bin al-Harith akhi Juwairiyah ummil mu'minin radhiyallahu anhu annahu qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala 'abdan wala amatan wala syai'an. Rasulullah saat meninggal itu enggak meninggalkan sepeser pun dirham atau dinar. Bayangkan seorang yang semulia baginda Rasulullah ketika meninggal, bahasa kita nggak ada rekening bank, nggak ada sepeser dinar, sepeser dirham pun, juga nggak punya budak untuk diwariskan, wala amah, dan tidak ada budak perempuan, tidak ada budak laki-laki, wala syai'an, tidak meninggalkan warisan yang
sedikit pun illa baglatahul bayda, kecuali ini yang ada, yaitu keledai warna putih, wasilahahu dan senjata, wa ardon dan tanah, ja'alaha shadaqah, ya beliau jadikan sebagai shadaqah. Rawahu al-Bukhari. Ya, kalau lihat ya di Madinah itu makam Nabi, ya itu rumahnya dulu, rumahnya Aisyah itu kan bukan rumah megah. Ya, pemimpin yang mulia, memimpin umat Islam, pemimpin yang seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia, tapi kehidupannya seperti itu. Ya, karena tidak mementingkan dunia, yang dipentingkan adalah akhirat. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma amatin waladat min sayyidiha fahiya hurratun ba'da mautiha. Jika ada budak yang dijadikan suriyah, budak perempuan tapi digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak, maka budak ini disebut ummul walad. Ya, itu keuntungannya apa? Kalau ummul walad, jika tuannya meninggal, maka dia nanti merdeka, dan anak yang dilahirkan statusnya jadi merdeka. Ya. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin dha'if wa rajjahahu jama'atun waqafahu ala Umar bin Al-Khattab. Warajjaha jama'atun waqfahu ala Umar radhiyallahu anhu. Wa an Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'ana mujahidan fi sabilillahi aw ghariman fi usratihi aw mukataban fi raqabatihi adallahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh. Orang yang menolong para mujahid fi sabilillah, orang yang menolong, ngasih bantuan ke Palestina, ya, bukan cuma demo-demo aja, kasih bantuan, ya meskipun sedikit. Nggak tahu apa tujuannya demo-demo. Yang benar ya kita doakan. Ya di sana mungkin sambil doa. Ya, dan kita kumpulkan dana karena di sana membutuhkan begitu. Fi sabilillah. Au ghariman fi usrati, atau menolong orang yang berhutang, melunasi hutangnya. Au mukataban fi raqabati, menolong budak mukatab untuk membebaskan, ya, melunasi cicilannya agar bisa merdeka. Adzallahumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Tidak artinya di akhirat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan naungan baginya, ya, yang di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy. Ya, dhilluhu itu artinya naungan arsy, dhillul arsy, dhillu arsyihi. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim. Kitabul Jami' Babul Adab. Ini sudah mulai bab terakhir dari kitab ini, ya, tapi agak panjang ini. Maka kalau bisa kita selesaikan mungkin pada pertemuan berikutnya. Kita bagi insyaallah pada pelajaran berikutnya bisa hantam. Babul Adab, bab menjelaskan tentang adab, ya, budi pekerti adab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim pada muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika bertemu maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'jibhu, kalau diundang maka datangi, ya, undangan, penuhi undangan. Wa idza stansahaka fansahu, kalau diminta nasihat maka hendaknya beri nasihat. Jangan diminta nasihat diam aja.
Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau bersin maka kalau dia mengucapkan alhamdulillah maka kita ya disunahkan membaca yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit jenguk. Wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal maka iringi sampai penguburan atau pemakaman. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man wa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kita di sini baru beras mahal, di Palestina nggak bisa makan. Ya, anak kecil datang katanya minta makan, saya juga nggak punya. Mau dibagi apa ini bagi? Udah nggak makan 3 hari. Di sini beras mahal berteriak. Dibuangin. Iya, banyak makanan dibuang. Ya, masih kalau kita merasa bahwasanya kita ini sudah paling sengsara, lihat masih ada yang lebih sengsara lagi dalam hidupnya. Maka kalau seperti itu akan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan dan qanaah serta menerima ya, apa yang ada yang dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuknya. Jadi kalau lihat ya, yang lebih tinggi apa kata Rasulullah? Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat pada orang yang lebih tinggi. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Muttafaqun alaih. Karena yang seperti ini ya, kalau orang selalu melihat kepada yang lebih rendah dan tidak pernah melihat kepada yang lebih tinggi, maka akan menjadikan kita untuk tidak meremehkan apa nikmat yang Allah berikan pada kita. Merasa cukup selalu dengan nikmat yang Allah berikan. Wa 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Faqala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa itu apa? Mahaka fi sadrika wa karihta an yattari alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Apa yang dalam hati kamu merasa tidak senang dan kamu takut orang lain akan mengetahui tentang hal itu, maka itu yang disebut dengan dosa. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalifu bin nasi min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Kalau kalian ada 3 orang, jangan 2 aja. Yang ada 3 kemudian 2 ngobrol, yang 1 dicuekin. Jangan begitu. Ya. Ini nasihat Rasulullah SAW. Tapi kalau ada kalian sedang ya, bersama 3 orang, maka ya, 3-tiganya sama-sama diajak ngobrol. Jangan salah satunya dicuekin, karena itu akan membuat teman yang dicuekin itu jadi sedih. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisin thumma yajlisu fihi. Jangan mendiri menyuruh berdiri dan mengambil tempat. Ya, orang udah duduk, sana geser, langsung diduduki tempat ini. Di masjid kadang-kadang ada orang anak muda, mentang-mentang muda, dia udah tua, udah senior. Ini saya udah ya, di masjid ini udah dari dulu. Padahal anak muda datangnya duluan di saf pertama, di belakang imam lagi. Sana, ini tempat saya. Nggak boleh begitu. Ya. Artinya mengusir orang dari tempat duduknya untuk dia duduki. Nggak boleh. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Saling dan melapangkan tempat bagi sesama. Muttafaqun alaih. Berbagi tempat, jangan mengusir. Kalau telat ya udah, yang duluan itu yang berhak menempati tempat yang afdal. Sekarang bukannya
berlomba-lomba cari soft yang pertama. Saya lihat berlomba-lomba duduk di paling belakang. Kenapa? Biar kalau salam habis itu langsung lari rebutan apa? Jumat berkah. Apalagi anak kecil itu saya lihat, belum imamnya belum salam baru assalamu, lari semua kata yang bagi-bagi, kan ibu-ibu suka yang bagi-bagi itu. Anak kecil kadang-kadang imamnya baru assalam udah bubar, belum sampai kum. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Kalau kalian makan jangan buru-buru dilap itu tangan bekas makanan yang masih menempel di jari-jari itu, maka dijilat, ya ditelan, dijilat dulu. Makanya itu adalah kebiasaan yang terpuji dalam Islam. Nabi mencontohkan dan kita juga hendaknya mengikuti. Jangan berpikiran seperti orang sekarang, katanya apa, makan pakai tangan itu apa, dianggap suatu hal yang kurang bagus, ya dinilai sebagai sesuatu yang negatif, jorok katanya makan pakai sendok, padahal ya sunnahnya pakai tangan. Jika sudah selesai, kalau masih ada yang menempel di tangan, ya jangan buru-buru dilap pakai tisu, ya dijilat. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kalau ada orang yang itu jilat pakai jari sisa makanan yang ada di piring, misalnya ada bekas minyaknya yang campur bumbu atau bekas sambal atau yang masih sedikit, sampai piringnya bersih, jangan dikira ya yang seperti itu nggak bagus, justru itu yang sunnahnya. Jangan menyisakan sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusallimis shaghir alal kabir, yang kecil salam kepada yang besar, wal mar alal qa'id, yang lewat salam pada yang duduk, yang nongkrong, wal qalil alal katsir, yang sedikit mengucap salam pada yang lebih banyak, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin muslimin marraqib alal mashi, dan yang menaiki binatang tunggangan atau menaiki kendaraan maka mengucap salam bagi yang berjalan kaki. Kalau kita lewat, ya ada orang yang berjalan, ya, kita ucapkan salam kalau kita lagi naik motor atau naik kendaraan. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum, ya bagi sekelompok orang yang sedang berjalan maka cukup, ya seandainya satu orang saja sudah mengucap salam, ya cukup bagi semuanya. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum, rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Mengucapkan salam, kalau ada sekelompok orang ya mengucapkan salam, satu orang mengucapkan salam misalnya, kemudian kepada jamaah, kalau sudah dijawab satu orang sudah cukup, meskipun ya nggak kedengaran rame nggak apa-apa. Jangan kayak penceramah sekarang, kurang rame. Udah cukup, maksudnya secara kewajiban itu alal kifayah, bukan fardu ain. Kecuali kalau satu orang salam ke satu orang khusus, baru kalau itu gak jawab dia ini berarti dosa, karena itu hukumnya fardu ain karena salamnya khusus. Tapi kalau satu orang salam pada jamaah banyak, sudah ada ya yang jawab, meskipun cuma 2 orang, 3 orang, bahkan cuma 1 saja sudah cukup. Ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahud wa la nasara bisalam, jangan mulai orang Yahudi dan Nasrani
dengan salam. Wa idza laqitumuhu fi tariqin fattaruhum ila adyaqih, rawahu Muslimun. Kalau kalian lewat kemudian ketemu di jalan itu ada orang Yahudi dan Nasrani, ya, jadikan mereka itu ya, kesempitan jalannya. Jadikan mereka merasa kesempitan. Ya. Selangkah lagi udah jatuh ke got. Artinya jangan dibagi jalan. Kalau mobil gimana? Nyeplos banyak. Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Jika kalian bersin maka ucaplah alhamdulillah. Wal yaqul lahu aquhu, dan yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika yang mendengar tadi membaca doa untuknya semoga Allah memberkatimu, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu al-Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Ya, jangan minum sambil berdiri. Ya, ini adalah dalam satu riwayat begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menganjurkan agar kalau minum jangan sambil berdiri. Tapi dalam riwayat yang lain ada mengatakan Sayyidina Ali dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita pernah baca sama Syekh Salim dulu itu disebutkan Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah itu kalau kadang minum duduk, kadang minum juga berdiri. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Jika kalian memakai sandal maka mulailah kaki sandal kanan dulu. Kaki kanan dulu yang dipakai. Sepatu sandal maka kanan dulu. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau melepas maka dimulai dari kiri dulu. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Maka kanan itu yang pertama dipakai dan yang terakhir dilepas. Akhrajahu Muslimun ila qawlihi bishimal wa akhraja baqiyahu Malikun wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah ya, kamu atau seseorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Ya, apa ini? Di masjid sandalnya hilang sebelah. Bagaimana caranya? Falyan alhuma jami'an. Ya, kalau punya dua sandal maka pakai dua-duanya. Aw yakhla'hum law liyakhla'huma jami'an. Kalau enggak ya udah sekalian nyeker dua-duanya. Jangan sebelah pakai sandal, sebelah nyeker. Muttafaqun alaihi. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Muttafaqun alaihi. Dan la yanzur itu artinya menunjukkan keharaman satu yang tidak dianjurkan dalam Islam orang yang menurunkan pakaiannya sampai ke mata kaki, di bawah mata kaki, tapi tujuannya untuk pakaian kesombongan. Itu karena kebiasaan dulu di Arab sana begitu, yang pakaiannya cingkrang itu dianggap ya kalangan bawah, ya, kalangan orang kismin. Tapi kalau orang kaya yang pakaiannya mewah berarti sampai ke bawah. Tapi ya, kalau disertai dengan niat sombong itu lagi yang diharamkan. Tapi tanpa niat sombong hukumnya makruh saja. Makanya kalau sekarang ada yang nggak cingkrang celananya, ya nggak semuanya berarti
hukumnya mutlak haram enggak. Orang Indonesia nggak merasa kalau celana nggak cingkrang di bawah mata kaki kemudian ini sombong enggak. Biasa. Justru sekarang model-model anak muda itu ada yang malah ini sampai segini aja cingkrang. Itu jadi model ini yang dipakai jogging itu pakai sepatu terus di atas kaos kaki celananya. Ya. Maka sunnahnya memang adalah apa? Cingkrang itu, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak cingkrang isbal, maka hukumnya ada dua. Kalau sombong berarti haram, kalau nggak sombong hukumnya cuma makruh. Ya, maka kalau sholat sebaiknya apa? Dicingkrangkan. Ya, kalau seandainya celananya isbal atau di bawah mata kaki ya dilipat aja gitu. Kalau selesai sholat tapi diisbalkan lagi tapi kemudian niatnya bukan untuk sombong maka tidak sampai haram, cuma makruh. Ya, kalau sholat kan makruh saja bisa berpengaruh pada pahalanya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi. Kalau minumlah ya, angkat gelasnya itu dengan tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Akhrajahu Muslim. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Akhrajahu Muslim. Wa an Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Ya, makanlah, minumlah, pakaianlah, ya, berpakaianlah dan bersedekahlah, ya, tanpa berlebihan. Ya, dan juga tidak ya, dengan niat untuk khuyala, ya, kesombongan. Semuanya itu ya ada batasannya. Jadi kalau sudah berniat sombong ya dengan makanan atau ya berlebihan dalam makanan, maka itu baru hukumnya haram. Sekarang orang makan dibikin lomba makan besar sampai dipaksain makan. Di mana itu? Negara mana itu lomba makan? Babul birri wassilah. Bab menjelaskan tentang kebaikan dan silaturahim. Satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Akhrajahu Al-Bukhari. Artinya orang yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaknya selalu bersilaturahim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya, rahim itu artinya kerabat. Ya, orang yang punya hubungan tali kekerabatan. Ya. Tidak harus mahram saja tapi lebih luas, sepupu termasuk rahim atau kerabat. Apa? Kalau Jawa bahasanya apa? Misanan itu, mindoan. Kalau udah lewat 3 apa? Ya, meskipun itu tetap dinamakan kerabat itu. Ya, maka menyambung tali silaturahim itu adalah bisa melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih, yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Tidak masuk surga bersama orang-orang yang masuk pertama. Artinya tetap masuk surga nanti. Tapi apa? Karena melakukan dosa qat'ur rahim, qati'un, orang yang memutus tali silaturahim, maka tidak masuk surga yang bersama orang-orang yang pertama masuk
surga. Itu artinya. Kalau dalam hadis disebutkan la yadkhulul al-jannata, bukan berarti enggak masuk sama sekali, tetap masuk. Tapi karena dosa ini jadi masuknya ditunda, diakhirkan, bisa jadi dapat azab dulu di dalam neraka. Dan kalau tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat. Artinya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, dan mengubur anak hidup-hidup. Ini kebiasaan orang jahiliyah dulu gitu. Kalau lahir perempuan katanya ini aib. Dulu yang langsung dikubur hidup-hidup. Ya, termasuk Sayyidina Umar yang paling beliau sesali itu. Dulu di zaman masih jahiliyah pernah melakukan ini wa'dul banat ini. Kalau ingat itu beliau hanya ingat begitu bodohnya zaman saat itu. Tapi beliau dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man'an wahad, ya, memberi kemudian atau yang tidak mau memberi. Ya, tidak mau memberi tapi minta, itu minta terus, nggak pernah mau ngasih tapi pengennya minta. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi orang yang mengatakan ini, mengatakan itu, berkata-kata yang tidak ada dasarnya. Kalau ngomong ya dikatakan, disebutkan, tapi ya tidak benar. Wa kasratus su'al, dan banyak nanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta, muttafaqun alaih. Ini banyak orang yang enggak memahami ini larangan Nabi tentang idha'atul mal sekarang ini. Ya, membuang makanan yang masih layak untuk dimakan, itu termasuk idha'atul mal. Sekarang di restoran-restoran itu katanya makanan yang ini tersisa itu kan kadang orang beli sepiring tapi giliran makan cuma setengah piring. Itu kan masih bisa dimakan lagi. Yang ngerti itu dikumpulin, dikasih ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Tapi kalau yang nggak ngerti, bahkan yang masih, bukan yang sudah separuh kemakan, yang masih utuh saja nggak boleh diambil oleh karyawannya. Itu dianggap pelanggaran, bisa kena sanksi, hukuman, atau bisa dipecat. Padahal itu masih layak dimakan. Itu semuanya dianggap sampah. Nah, itu aturan dari mana? Kalau kita makan sayang-sayang, jangankan itu, yang secuil aja yang udah jatuh ke tanah sayang, malum 1 menit katanya. Iya, ya kalau belum 1 menit dibersihin makan lagi. Ya, itu juga seperti itu harus kita perhatikan. Sampai makanan itu rusak baru boleh dibuang ya, ke sampah, kan udah nggak bisa dimakan lagi, udah basi, udah asam, berubah rasanya gitu. Tapi kalau masih bisa dimakan, jangan dibuang. Ya, meskipun itu berhari-hari di kulkas, baru jamuran, udah jamuran lagi. Kalau udah nggak layak untuk dimakan. Kalau masih bisa layak dimakan oleh kita, udah nggak selera, udah perutnya udah begak, ya makan rasanya udah kurang, ini udah enak gitu, nggak mau makan lagi, ya kasih ke hewan ternak, hewan peliharaan. Dan kan masih banyak kayak sisa
duri ikan, kepala ikan nggak dimakan kasih ke kucing ya. Atau nasi yang udah nggak kemakan kasih ke ayam gitu kan bisa. Kalau yang lele misalnya, lele mah apa aja mau dimakan. Ya, maka kita harus hati-hati ini, jangan sampai ini. Syekh Abdullah sangat ya, memperhatikan ini dan mengajarkan kita agar jangan sampai menyanyiakan itu sampai segitunya ini. Bahkan lampu saja listrik itu kan kalau nggak sedang dipakai udah matiin gitu. Dan dimatiin, jangan dibiarin nyala terus kalau memang nggak perlu. Kecuali yang lampu jalan atau yang di luar teras kan itu untuk penerang itu. Adapun yang di dalam kamar kalau memang sudah waktunya tidur dimatiin. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ridha Allah itu ya, di antara pertanda ridhonya Allah kalau ya, kita mendapatkan ridho dari orang tua ya, bukan maksudnya ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua, bukan, karena ya, justru sebaliknya ya. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala kehendaknya bukan bukan mengikuti kehendak kita, kehendak makhluknya bukan. Ya, justru sebaliknya kehendak makhluk itu tunduk pada kehendak Allah. Ya, artinya apa ini? Maksudnya pertanda. Kalau orang tua sudah ridho berarti itu pertanda kita mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Dan kemarahan orang tua itu menandakan kemurkaan Allah bagi orang tersebut yang tidak bisa membuat ridho orang tuanya. Justru orang tuanya marah terus ke anaknya ini. Tapi dengan ya, catatan yaitu secara hukum agama itu yang memang tidak dibenarkan. Ya, tapi kalau ada orang tua marah kepada anaknya karena anaknya melakukan suatu hal yang sesuai dengan hukum agama, sementara orang tuanya menginginkan anak itu melanggar hukum agama, ya maka ya, tidak termasuk yang ancaman dalam hadis ini. Ya. Anaknya misalnya gak mau nyogok, saya mau netral, murni karena kemampuan, karena keahlian diterima kerja. Ini orang tua udahlah nyogok aja biar dapat kerja, nggak jadi pengangguran. Ya, kita bisa menegak kalau kita ingin anak tersebut ingin menegakkan hukum yang sebenarnya, nggak melakukan riswah, maka yang seperti itu ya tidak termasuk ancaman dalam hadis ini. Kan ada yang begitu orang tua. Ini anak udah pengangguran. Kalau mau kerja akhirnya udah nyogok aja daripada tes nggak terima. Dan wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya demi Allah tidak sempurna iman. La yu'minu di sini artinya apa? La yakmulu iman, tidak sempurna iman 'abdun seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Kalau mau bikin ribut ya di dalam rumah berisik, ya, perhatikan tetangganya. Seandainya tetangganya begitu ke kita, apakah kita akan senang? Kan gitu. Ada yang selalu ngeluh tetangga berisik mulu. Padahal kita punya bayi, jadinya nggak bisa tidur nyenyak. Udah malam masih karaoke. Ada macam-macam.
Ya, kita perhatikan kalau orang lain senang, kalau kita senang orang lain berbuat itu, maka kita lakukan. Tapi kalau kita sendiri merasa nggak senang orang lain berbuat itu, jangan berbuat itu ke orang lain. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dham, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa khalaqahu, artinya musyrik, menjadikan sekutu bagi Allah padahal kamu tahu Allah itu yang menciptakanmu. Summa qala ayyun, lalu apa lagi? Qala an taqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak, membunuh anak karena khawatir nanti anak itu makan bersamamu. Artinya membunuh anak karena takut nggak kebagian rezeki. Makanya dalam Al-Quran disebutkan la taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kalian bunuh anak karena takut miskin. Sekarang ini orang yang nggak punya rasa tawakal begitu, anak dilempar ke kompor, kan ada waktu itu di Sukabumi apa, biar mati. Itu kan ini ya, termasuk sekarang orang-orang yang tidak mengerti, yang jahil, yang tidak mau belajar agama, ilmu agama, begitu bunuh diri ya, karena saking ininya kebutuhan ekonomi. Nah, kalau kita tawakal, qanaah, maka itu yang selalu diajarkan dalam Islam, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, ini ngeluh, katanya susah Ustadz, katanya dagang nggak laku, kerja nggak ada yang mau nerima, yang ngelamar kerja. Dan ditanya subuh sholat nggak, katanya enggak. Ada yang pernah begitu. Makanya sholat subuh, bangun pagi, sholat sebelum subuh, kalau bisa tahajud, baca doa pada waktu-waktu yang mustajab, kemudian jamaah subuh. Bukan jamaah, yang saya tanya sholat subuh apa enggak, bahkan sholat sendiri aja enggak. Bangun jam berapa ya? Bangun jam 6, bangun jam 7, udah habis waktu subuh. Terus ya enggak sholat aja, udah malas, orang udah habis waktu. Itulah ya, kalau kayak gitu gimana mau dimudahkan rezekinya? Qultu summa ayyun, qala, lalu apalagi dosa yang paling besar? Antuzani bihal antuzaniya bihalilati jarika, muttafaqun alaih, berzina dengan istri tetangga, selingkuh. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, di antara dosa besar anak yang mencaci kedua orang tuanya, mencela kedua orang tua, memaki kedua orang tua. Ya, banyak sekarang ya anak-anak begitu, gara-gara nggak dibeliin motor ninja, bapaknya nggak kan cuma dimaki, bisa jadi dibunuh. Sekarang sampai segitu. Lalu kayak kasus di Subang, katanya udah ketemu, ternyata suaminya sendiri yang bunuh istrinya dan anaknya. Dia bersandiwara, dia lapor ke polisi biar nggak tertuduh. Ternyata akhirnya ketahuan juga. Ya, ini ya sepandai-pandainya menutupi. Di antara dosa besar termasuk apa? Anak memaki orang tuanya. Qila wa hal yasubbu rajula walidayhi, ada gak anak yang mau memaki bapaknya ibunya? Ya, ini sahabat bertanya, mungkin zaman itu enggak seperti sekarang. Ya, tapi Rasulullah kan semuanya dari wahyu. Qala na'am yasubbu, bisa jadi orang mencaci yang ini orang lain ya, tapi mencaci memaki bapaknya. Kan sekarang banyak itu anak kecil menghina bapaknya temennya. Banyak begitu. Ya, istilahnya apa sekarang?
Hah? Bully, ya bully. Ya. Karena bapaknya apa misalnya ya, karena bapaknya apa punya kekurangan misalnya cacat atau apa, anaknya dibully, anaknya Pak ini cacat Pak, anaknya si buta misalnya. Apa kata Nabi, bisa jadi orang mencaci yang bapaknya, akhirnya apa, fayasubbu rajulu abang, maka yang dicaci tadi ya membalas cacian. Jadi akhirnya apa, gara-gara sebab anaknya ini mencaci bapaknya, temannya mencaci bapaknya, bapak dia sendiri. Wa yasubbu ummu fayasubbu ummu, begitu, muttafaqun alaihi. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Ini enggak boleh diam-diaman ini, enggak nyapa sampai lebih dari 3 hari. Kalau udah 3 hari udah waktunya damai. Ini udah 30 hari masih perang. Tak berhenti. Nah, ini dalam Islam kalau sesama muslim, maksudnya ini sesama muslim kalau ada misalnya masalah, jangan saling nggak nyapa, saling diam itu sampai lewat 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza, kalau ketemu yang satu berpaling, yang lain juga berpaling, sama-sama berpaling. Wa khairuhuma, dan yang paling baik dari keduanya adalah alladzi yabda'u bis salam, yang memulai salam. Kadang-kadang mulai assalamualaikum aja udah berat sekali ini lidahnya. Ya. Saking apa, dalam hatinya udah kesel. Ya, muttafaqun alaih. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahu al-Bukhari. Setiap kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, biwajhin talqin atau taliq, meskipun dengan menampakkan wajah ceria saat ketemu dengan saudaramu. Jangan apa, cemberut muka yang apa, asam atau muka muram. Nampakkan wajah yang ceria, yang senang, supaya yang lain ikut bahagia. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak, akhrajahuma Muslimun. Kalau masak ya, masak apa, sayur ya, banyakin kuahnya, kata Rasulullah. Ingatlah tetanggamu, kasih kuahnya saja udah girang, udah senang. Iya. Jangan ya, baunya ini kayaknya bau sop. Tapi kena baunya doang. Ya, ntar tetangganya makan nasi ya, sambil cium bau. Ya, maksudnya di antara kebaikan itu kalau kita ya senang berbagi ya, kepada tetangga, dan maka Rasulullah mengajarkan seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang membebaskan saudaranya yang muslim dari penderitaan yang dia alami di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari azab nanti di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, orang yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah beri kemudahan di dunia dan akhiratnya. Ya. Setiap ya, kebaikan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, orang yang menutupi aib orang lain, maka Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, akhrajahu Muslim.
Ya, maka Allah itu akan senantiasa memberi pertolongan selama hamba kepada hambanya, selama dia mau menolong sesama saudaranya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Orang yang menunjukkan kebaikan bagi orang lain maka dia dapat pahala yang besar seakan seperti pahala orang yang berbuat itu sendiri. Maka mengajak orang lain berbuat kebaikan, bertaubat dari dosa, yang meninggalkan dosa itu adalah pahalanya besar. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ista'adzakum billahi fa'idzuhu. Orang yang minta perlindungan kepada kalian, ya, maka berilah perlindungan. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Dan orang yang minta pada kalian maka berilah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat kebaikan pada kalian maka ya, balaslah dengan kebaikan. Yang membalas kebaikan dengan kebaikan, saling berbuat kebaikan satu sama lain. Ya. Kalau bahasanya masih punya utang budi, ya. Budinya nggak punya utang budi, dibalas dengan kebaikan juga, saling memberi balasan. Fa in lam tajidu fad'ulah. Minimal apa, kalau nggak punya, ya, saya pengen balas, saya punya utang budi sama Pak Budi, sama Ustadz Budi. Tapi apa ya balasannya? Nggak punya, saya nggak punya apa-apa. Minimal apa? Fad'ulah, doakan. Kalau kita nggak bisa bantu Palestina, minimal doakan. Kita doakan, karena kekuatan doa, kekuatan sedekah itu adalah yang bisa menyelamatkan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan bagi mereka. Dulu di waktu perang salib itu pernah terjadi begitu. Ya, pada saat pasukan Islam sedang istirahat atau sedang ada libur bahasanya itu, pada pulang ke keluarganya. Yang berjaga cuma sedikit, tiba-tiba ada kabar mau ada serangan dari Perancis, dari pasukan salib. Lalu pada saat itu dan penguasa Islam zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu Raja Sultan, maka menanyakan bagaimana solusinya ini kepada para alim ulama. Apa yang dinasihatkan? Ya, dengan kekuatan doa dan kekuatan sedekah. Dikumpulkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, sedekah, memohon pada Allah agar mereka mendoakan dan semuanya berdoa agar diselamatkan dari serangan pasukan salib. Ternyata apa yang terjadi? Di tengah laut terjadi badai, sehingga mereka mengurungkan niat kembali lagi ke Perancis. Siapa tahu ya, dengan sedikit yang kita berikan itu yang menjadi manfaat bagi mereka. Dengan doa yang selalu kita panjatkan, itulah yang akan menyebabkan mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Baihaqi, wallahu a'lam bishawab.